Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, ada kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada malam hari ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih mengizinkan kepada kita untuk bisa menghadiri majelis tadarus, bisa bersama-sama berkumpul kembali di tempat yang insya Allah dinaungi oleh malaikat ini. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita keluar dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini melalui risalah beliau, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita sampaikan juga kepada para sahabat dan kita sebagai umatnya yang mengikuti apa yang beliau ajarkan hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul di majelis ini yang insya Allah kita semua mengharapkan keberkahan dari majelis tadarus ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan mengharapkan ketenangan, kemudian rahmat dari Allah, dan kemudian malaikat makhluk-makhluk langit menyebut nama kita. Insya Allah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan majelis tadarus setelah sebelumnya kita telah mengawali dengan tamhid surat Al-Fil di pekan lalu, ayat 1 surat Al-Fil, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu surat Al-Fil ayat 2. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Allahumma fi'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Kita berdoa kepada Allah memohon 4 hal. Kita memohon diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian kita berdoa agar diberikan hati yang khusyuk, terutama dalam beribadah. Dan di majelis tadarus ini semoga dengan hati yang khusyuk itu akan memudahkan masuknya ilmu ke dalam diri kita. Kemudian jiwa yang tidak merasa puas atas kenikmatan yang telah Allah berikan, kita berlindung kepada Allah. Kemudian kita memohon perlindungan Allah atas dari doa-doa yang tidak diijabah oleh Allah. Baik, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, seperti biasa, ini adalah sesuai dengan urutan dari tadarus, bahwa kita awali dengan tamhid atau pendahuluan. Jadi di sesi kali ini memberikan kesempatan kepada
Bapak, Ibu, para peserta majelis tadarus ya untuk sama-sama berpartisipasi, menjawab ataupun memberikan tanggapan sebagai pendahuluan dari majelis tadarus ini supaya pertama kita fokus apa yang akan kita bahas pada malam hari ini dan ya supaya mengetahui juga pembahasan dari malam hari pembahasan uh, tadarus kita malam hari ini. Baik, silakan untuk bersiap membuka kolom chatnya dan nanti dituliskan jawaban melalui kolom chatnya. Baik, sebelumnya kita akan membahas pada malam hari ini yaitu surat Al-Fil ayat 2. Silakan para peserta majelis tadarus, Bapak dan Ibu untuk menuliskan apa arti surat Al-Fil ayat kedua. Ayat kedua surat Al-Fil. Ayat kedua itu alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Insyaallah ini ada. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Mumtaz. Jazakumullah khairan. Ya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Siapa dia itu? Nah, Mumtaz. Allah ya. Allah menjadikan rencana buruk mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia. Baik. Jazakumullah khairan. Jadi ayat 2 ini masih sama seperti ayat sebelumnya. Ayat kedua ini bentuknya pertanyaan. Ini mungkin sudah ada di soal yang hari sebelumnya diberikan ya. Jadi bentuk dari ayat kedua ini adalah pertanyaan. Nah, kira-kira apa tujuan dari pertanyaan ayat kedua ini? Ayat ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ya, maka apa tujuan dari pertanyaan di dalam ayat kedua ini? Ini ada di soal sebelumnya yang telah dibagikan ya di Google Form itu. Apakah ayat ini sebagai apa namanya sebagai pengingat, tadzkir, dan satu lagi sebagai ya pengingat tentang kekuasaan Allah, tentang kuasa Allah, memberikan peringatan, ya pemberitahuan. Baik, baik. Mumtaz, jazakumullah khairan. Ya, jadi ayat kedua yang tadi artinya bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Jadi baik kita kembali lagi ke ceritanya, ya. Tipu daya mereka ini sia-sia, yaitu pasukannya Abraha. Apa tujuan dari pasukan Abraha ini menuju kota Mekah? Apa tujuan dari pasukan Abraha? Abraha beserta pasukannya itu menghancurkan Ka'bah. Ya, menghancurkan Ka'bah. Jadi tujuannya satu, yaitu menuju kota Mekah untuk menghancurkan sebuah bangunan yaitu Ka'bah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik. Ya, terima kasih barakallahu fikum kepada para peserta
Bapak dan Ibu yang telah menjawab. Ini sebagai tamhid ya, pendahuluan dari majelis kita pada malam hari ini. Jadi ayat kedua ini masih bentuknya sama, yaitu adalah pertanyaan. Ya. Tapi pertanyaan itu bukan untuk dijawab ya, bukan untuk dijawab oleh Nabi, tapi ini adalah sebagai ada dua tadi, ada tadzkir pengingat dan tanbih pemberitahuan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah berkuasa, Allah yang menjadikan rencana-rencana Abraha itu yang dia berpikir bahwa dia telah hebat dari segala hal, tapi itu adalah hal yang sia-sia di mata Allah. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah menjawab. Semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memasukkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya setelah tamhid, yaitu tilawah. Tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Asid. Alhamdulillah telah berada di Zoom ini. Ya, kepada Ustadz Asid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Ana akan membacakan surat Al-Fil secara keseluruhan. Silakan para hadirin kita sama-sama membaca surat Al-Fil dari tempat masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيك. Barakallahu fikum. Syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Asid. Tadi telah membacakan Al-Quran. Eh, Semoga Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua dan Allah mengajarkan kita Quran. Baik, tadi telah kita laksanakan sesi tamhid dan sesi tilawah. Berikutnya kita akan memasuki sesi tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Rahmat Hidayat Lubis. Alhamdulillah beliau telah bersama dengan kita. Baik, kepada Ustaz Rahmat Hidayat Lubis dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan. Akh Rafi, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم ربنا أقرئنا القرآن فلا ننسى. اللهم ربنا يسر لنا القرآن. اللهم يسر القرآن بلساننا. اللهم يسر لنا القرآن للذكر واجعلنا من المتذكرين يا رب العالمين. اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para tutor yang dirahmati Allah, pembawa acara Raffi yang dirahmati Allah, Ustadz Asid yang dirahmati Allah, dan Ustadz Salman yang ada di balik layar yang dirahmati Allah, dan semua tutor semuanya yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang sangat besar, yaitu dimasukkannya Al-Quran ke dalam dada kita. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah atas diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Al-Qur'an adalah nikmat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat dalam kurung nikmat Al-Quran. An'amta alaihim, yakni nikmat Al-Quran. Tunjukkan kami jalan seperti orang-orang yang engkau beri nikmat Al-Quran Al-Karim. Memahaminya, membacanya, mengamalkannya. Semoga kita bisa termasuk golongan tersebut. Ya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi bersyukur dan terus meminta kepada Allah agar diajarkan Al-Quran, dijadikan Al-Quran sebagai penenang hati kita, pelipur lara kita, sebagai penyejuk hati kita, sebagai petunjuk dan imam kita. Kita ini banyak khilaf dan lalai, tetapi kita tetap meminta dan bermohon kepada Allah agar khilaf dan lalai kita ini berkurang, atau paling tidak khilaf dan lalai kita ini cepat sadar ketika kita lalai dan khilaf. Allah segera membantu kita, meluruskan kita, mengingatkan kita, dan tidak membiarkan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dekatkan diri dengan Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Tidak ada yang tidak terjatuh kepada kesalahan, tetapi sebaik-baik yang jatuh kepada kesalahan adalah yang segera bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ada orang-orang yang baik, yang bertakwa. Mereka apabila melakukan kezaliman atau kesalahan, melakukan kekejian dan menzalimi diri sendiri, salah yakni melakukan kesalahan, dzakarullaha, mereka langsung mengingat Allah. Jadi kita ini berharap ketika kita khilaf dan salah, Allah langsung bimbing kita. Kita khilaf dan salah, Allah langsung bimbing kita. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jalan langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berdoa di majelis yang mulia ini, semoga Allah mengajarkan kita Al-Quran, semoga Allah membacakan untuk kita Al-Quran, mengirim guru yang membacakan kepada kita Al-Quran, semoga Allah menjadikan Al-Quran ringan di lisan kita, semoga Allah kumpulkan Al-Quran di dada kita, semoga Allah fahamkan kita Al-Quran Al-Karim, semoga Allah berikan kita kemampuan untuk memahamkan orang lain Al-Quran Al-Karim, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mengajar Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pimpinan kita, sebagai petunjuk bagi kita, dan sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar surat Al-Fil ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang sudah dibacakan tadi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya sudah tahu ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sudah jelas tadi artinya. Sekarang Ana ingin bertanya kepada kita semua. Kita masuk eh, kepada tafsir dan tadabbur sekaligus. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Artinya apa tadi? Silakan ditulis ulang. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Agak susah ya. Alam yaj'al. Apa alam yaj'al? Bukankah dia telah menjadikan? Oke, sahih. Bukankah dia telah menjadikan? Allah. Bukankah Allah telah menjadikan? Ini nomor satu. Alam yaj'al. Bukankah Allah telah menjadikan? Kaid. Kaidahum. Kaid. Apa arti kaid? Kaidahum. Tipu daya. Hum. Hum artinya mereka. Jadi tipu daya mereka. Jazakallah khair. Fi tadlil. Artinya fi dulu. Fi apa fi? Di dalam artinya. Betul. Sekarang tadlil. Tadlil artinya apa? Kesia-siaan. Di dalam kesia-siaan. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam tadabbur. Tafsirnya sudah, maknanya sudah. Alam yaj'al. Alam yaj'al ini
Artinya tadi adalah bukankah Allah telah menjadikan? Bukankah Allah telah menjadikan? Kata bukankah ini pertanyaan atau pernyataan? Ayo, ini pertanyaan atau pernyataan? Alam yaj'al. Pertanyaan. Baik. Alam yaj'al. Pertanyaan. Selanjutnya, apakah pertanyaan ini pertanyaan yang perlu jawaban atau ada maksud lain? Seperti yang kemarin. Apakah pertanyaan ini perlu jawaban atau ada maksud lain? Pertanyaan ini tidak perlu jawaban, ada maksud lain. Dan kebanyakan di Al-Quran, pertanyaan di Al-Quran kebanyakannya pertanyaan untuk dijawab atau ada maksud lain. Ayo, di Al-Quran, pertanyaan. Kebanyakannya memang Allah nanya untuk kita jawab atau ada maksud lain. Kebanyakannya maksud lain. Al-Quran itu pertanyaan di Al-Quran bukan pertanyaan ujian. Bukan pertanyaan untuk mengisi formulir, bukan. Pertanyaan tapi ada maksud lain. Allah ingin sesuatu di balik pertanyaan itu. Tidak perlu dijawab karena orang ngerti dengan pertanyaan itu. Alam yaj'al kaidahum. Bukankah Allah telah menjadikan? Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesia-siaan? Apa yang ingin Allah sampaikan dari pertanyaan ini? Bisa nggak Allah sampaikan begini? Bisa nggak ya Anda tanya? Bisa nggak Allah nyampaikan begini? Seandainya ini bukan pertanyaan, Allah sampaikan begini. Misalnya Allah sampaikan begini. Ja'alallahu kaidahum fi tadlil. Artinya begini, misalnya Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesesatan. Bisa nggak? Bisa saja kan Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesesatan. Sebuah berita pernyataan. Bisa nggak? Bisa nggak? Misalnya Allah bilang, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa ja'ala kaidahum fi tadlil. Bisa nggak? Ya, bahasa Indonesia begini. Bukankah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah Tuhanmu memperlakukan terhadap pasukan gajah dan dia menjadikan, bisa juga, dan dia Allah menjadikan, bisa langsung, dan dia Allah menjadikan, bisa langsung, bisa saja karena Allah Maha Kuasa. Ya, tetapi di sini Allah ulang dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan lagi. Nah, jadi ketika Allah datangkan pertanyaan lagi berarti ada maksud lain, bukan sekedar berita. Ya, apa maksud dari pertanyaan ini? Apa yang Allah inginkan dari pertanyaan ini? Hmm? Bukankah, maaf, alam yaj'al, ya, bukankah Allah telah menjadikan apa yang Allah inginkan? Peringatan, boleh. Peringatan kepada siapa? Betul. Ini peringatan buat siapa? Peringatan buat siapa? Naam, peringatan buat mereka yang punya kaid. Peringatan buat yang mau melakukan kaid. Apa kaid tadi? Alam yaj'al kaidahum. Ya, peringatan bagi mereka yang berupaya melakukan tipu daya terhadap Ka'bah atau terhadap kepemilikan Allah. Baik agama Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Nabi, terhadap agama Allah, terhadap Ka'bah. Siapa yang ingin melakukan kaid, maka ini peringatan. Ya, jadi bisa bermakna alam yaj'al itu peringatan, tanbih, tahdzir. Pertanyaan tapi untuk ngasih peringatan. Satu, oke. Makna lagi. Ya, peringatan bagi mereka yang mau melakukan tipu daya. Intabis, hati-hati. Gitu. Baik. Apa maksud lain dari alam yaj'al kaidahu? Misalnya gini, ya. Misalnya antum sudah tahu bahwa Allah menggagalkan tipu daya mereka. Sudah tahu belum? Allah menggagalkan tipu daya mereka. Sudah tahu? Sudah tahu kita? Sudah tahu kita? Sudah tahukah Quraisy Allah menggagalkan tipu daya Ashabul Fil? Sudah tahu. Quraisy itu sudah tahu bagaimana Allah menggagalkan tipu daya Ashabul Fil. Sudah tahu. Tapi Allah tanya, bukankah Allah telah menggagalkan tipu daya mereka?
Nah, Allah tanya ulang. Nah, kira-kira ada maksud apa nih? Ya, agar berpikir boleh. Ya, mengingatkan juga boleh. Kekuasaan Allah di atas segalanya juga boleh. Mengingat kekuasaan Allah boleh. Ya, jadi tujuan pertama tadi pengingat, boleh untuk pengingat. Tujuan kedua ditambah yaitu untuk supaya mereka mengakui, disebut dengan takrir, untuk pengakuan, supaya mereka mengakui. Jadi pertama bisa bermakna pertanyaan ini ditujukan untuk mengingatkan, hati-hati kamu yang ingin melakukan kaidahum, melakukan tipu daya. Bisa yang kedua untuk supaya pendengar itu mengakui. Bukankah Allah telah melakukan, bukankah Allah telah membuat upaya dan daya upaya tipu daya mereka dalam sia-siaan? Jawabannya, jawabannya udah pasti iya. Jadi supaya yang ditanya mengakui, ya, supaya yang ditanya mengakui. Jadi tujuan pertanyaan ini, tujuan pertama tadi untuk mengingatkan, ya, mengingatkan penduduk Quraisy, jangan macam-macam kalian, mengingatkan. Yang kedua juga agar Quraisy mengakui, ya, untuk mereka mengakui kekuasaan Allah, mengakui kemahaesaan Allah, hanya Allah yang dapat menyelamatkan Ka'bah. Mengakui itu, ya, supaya mereka mengakui. Ingat itu, ada dua, ya. Jadi yang pertama tadi untuk mengingat, yang kedua untuk takrir, namanya istifham takriri, untuk supaya yang mendengar mengakui, mengiyakan dengan kuat, begitu. Baik, karena udah tahu dia sebenarnya. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang untuk supaya kita tes dia, bukan, tapi untuk dia lebih mengakui lagi. Bukankah seperti itu? Bukankah saya udah lakukan ini? Bukankah? Nah, ini maksudnya adalah enteng aku, akui itu, gitu ya. Jadi ini tujuan yang kedua adalah dari pertanyaan ini untuk takrir, supaya yang mendengar itu mengakui. Mengakui apa? Mengakui kekuasaan Allah, mengakui keesaan Allah. Hanya Allah, satu-satu ya, hanya Allah yang mampu menyelamatkan Ka'bah. Tidak satupun di situ yang ada di situ mampu menyelamatkan Ka'bah. Tidak eh, juga kakeknya Nabi Abdul Muttalib, rajanya Mekah. Tidak juga bangsa Quraisy yang jumlahnya eh, ribuan, mungkin puluh ribu, itu juga tidak sanggup. Tidak juga mampu di situ Tuhan-Tuhan kecil mereka. Tidak juga mampu di situ Tuhan-Tuhan besar mereka. Tuhan-Tuhan patung-patung Uzza juga tidak mampu. Patung-patung besar mereka. Tidak ada yang mampu di situ. Yang mampu hanya Allah. Maka akuilah kemampuan Allah untuk menghabisi tipu daya mereka. Akui. Ya, akui. Alam yaja'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesesatan. Jadi alam yaja'al kaidahum fi tadlil. Ayat ini dijadikan oleh Allah dengan kalimat tanya. Allah ingin memberikan penekanan kepada mereka agar mereka mengakui. Yang kedua juga boleh sebagai pengingat. Tazkir. Sebagai pengingat pada mereka tentang kekuasaan Allah. Ya, karena bisa saja mereka mengingat tapi tidak mengakui. Kan itu. Oh ya ingat, ya ingat. Tapi enggak, saya enggak mengakui. Ya, bisa juga. Nah, ya ini selain mengingat, mengakui ini yang penting. Penting sekali kita itu mengakui kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mengakui keesaan ketunggalan Allah yang maha mampu untuk menyelamatkan dan memberikan bantuan. Yang lain tidak. Manusia hanya sebagai perantara Allah. Tayran ababil, burung-burung yang berkelompok itu hanya wasilah dari Allah. Wasilah, perantara yang Allah jadikan. Kemudian gajah yang tidak mau masuk, tidak mau maju ke arah Ka'bah, itu juga hanya di antara wasilah atau sarana atau sebab atau perantara yang Allah jadikan. Tapi semua itu terjadi. Adanya segerombolan burung. Dan setiap burung membawa 3 butir batu. Dan batunya, dan burung itu melemparkan batu ke tubuh manusia dengan lemparan yang sangat tepat seperti sniper. Tidak ada yang, subhanallah, nggak ada yang nggak kena. Dan nggak ada yang batunya itu jatuh sia-sia. Lah, semua batunya mengenai mereka habis. Puluhan ribu.
Bahkan dalam tafsir sudah ada namanya. Burung-burung itu tahu siapa yang akan ditembak dengan batu ini. Ajib. Ya, ini yang diakui. Ini ini perantara. Mereka tuh perantara burung-burung itu. Tapi siapa penguasanya? Allah. Kemudian batu itu tidak hanya mengenai tapi merusak tubuh mereka. Kemudian tadi ada al-fil gajah yang tidak mau maju. Nah, ini perlu diakui. Kita berbicara tentang kekuasaan Allah, itu perlu mengakui kekuasaan Allah. Kalau antum mengakui kekuasaan Allah, hati antum tenang ketika ada permasalahan, ketika ada kebutuhan, antum akan langsung berpangku kepada Allah dengan membawa keyakinan tentang kekuasaan Allah. Masalahnya kita adalah pengakuan kita tentang kekuasaan Allah itu dhaif, lemah. Seolah-olah kita berdoa, kita minta, tapi ragu dengan kekuasaan Allah. Apa mungkin ya Allah? Apakah bisa? Itu masalahnya. Keraguan itu yang membuat mereka akhirnya syirik. Akhirnya mereka minta tolong kepada berhala, minta tolong kepada eh, dukun, minta tolong kepada ramal-meramal. Sebab apa? Keraguan terhadap kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi alam yaja'al, pertanyaan ini ditujukan untuk takrir, untuk pengakuan yang hakiki dalam hati yang paling dalam atas kekuasaan Allah. Ya, dah baik. Selesai alam yaja'al. Masuk bagian kedua, kaidahu. Apa itu kaid? Tadi artinya adalah tipu daya. Tipu daya mereka. Siapa mereka? Siapa mereka? Tipu daya mereka. Siapa mereka? Tipu daya mereka. Siapa mereka? Abraha dan pasukannya. Tamam. Tipu daya mereka. Sekarang Anda minta sebutkan. Oke, tipu daya itu adalah perencanaan teratur. Perencanaan yang sangat terencana. Atau sebuah kejahatan yang terencana. Sebuah perbuatan buruk yang terencana. Yang dilakukan oleh Abraha dan pasukannya. Ana minta sebutkan rencana-rencana buruk yang tertata oleh Abraha apa saja. Dari mulai awal sampai sampai akhirnya Allah kirim tayran ababil. Satu-satu dulu. Perbuatan buruk yang terencana, kejahatan terencana. Yo, satu-satu dulu. Kita sebutkan. Pertama apa? Yang pertama niat menghancurkan Ka'bah. Oke, itu. Ada lagi yang lebih pertama sebelum itu? Dari awal. Dia kemarin masih ingat nggak? Dia membangun apa? Ya, kejahatan yang terencana. Dari mana dia mulai? Nah, dia mulai dari bangun tandingan Ka'bah. Dari situ mulainya. Dia iri. Tadi ada yang bilang iri mana tadi? Udah sebentar, cek. Ada dari dari iri. Dari iri. Ini bahaya. Itu kait. Dari iri muncul bahwa orang Arab dari Yaman pergi ke Mekah untuk beribadah di depan Ka'bah. Iri, berawal dari iri. Kemudian ya, iri terus tidak suka orang-orang Arab datang ke kota Mekah. Nah, dari sini munculnya. Dari rasa iri, rasa tidak suka dengan orang lain yang lebih hebat, ini penyakit, naudzubillah min dzalik, ini penyakit yang akhirnya dia membuat kait. Kait yang pertama, tipu daya pertama, dia bangun tadi tandingan Ka'bah. Itu kait dia yang pertama. Dan kenapa muncul kait itu? Dari iri dan merasa apa tadi? Merasa dengki. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Akhirnya muncullah kait yang pertama. Kait yang pertama dia bangun gereja atau bangun bangunan besar namanya Qulais. Itu kait yang pertama. Kait yang kedua, ayo kita runut pelan-pelan. Kait yang kedua, coba antum bayangkan, ya. Padahal dia jauh di Ethiopia, dia di Yaman, ya. Nah, aslinya orang Ethiopia, aslinya dia Abraham, warga Ethiopia yang menjadi pimpinan di negeri Arab Yaman. Baik, kita runut. Pertama dia bikin Qulais. Apa tadi Qulais? Sebuah gereja besar. Terus apa yang berikutnya? Kait dia yang berikutnya. Coba bayangin. Antum bayangin ya, dia bikin dulu
Ternyata nggak rame. Kan gitu, rame nggak? Ternyata orang Arab mau nggak ibadah di Kulaisnya? Ternyata tidak mau. Ya, habis itu kira-kira apa? Wah, nggak mau nih. Akhirnya dia cari apa? Boleh, dia cari pengikut, mengumpulkan pasukan. Oke, itu betul. Akhirnya kait dia yang kedua, dia mengumpulkan pasukan, membuat sebuah perencanaan untuk menghancurkan Mekah. Dia kumpulkan pasukan. Wah, ini kait yang kedua. Coba pasukannya, kita kita rincikan lagi. Apa pasukannya? Saking kaitnya, saking terencananya, kita runut lagi pasukannya. Ayo, kita runut lagi. Pasukannya apa? Dari segi jenis pasukan dan dari segi jumlah. Pasukannya ternyata ada manusia, ada gajah. Gajah ini yang menjadi sorotan utama. Gajah, karena orang Arab tidak pernah perang pakai gajah. Jadi dia bikin pasukan gajah. Oke, berarti kaitnya dia besar atau kecil? Gajah. Besar atau kecil kaitnya dia? Besar. Ini termasuk besar di zaman dulu. Karena gini, menghancurkan Ka'bah emang harus pakai gajah? Coba anak tanya. Emang harus pakai gajah? Hah? 10.000 orang emang harus pakai gajah? Enggak pakai gajah. Ya, jadi ini gajah ini dianggap sebuah bentuk kait yang besar, bentuk tipu daya yang besar. Ya, nah, jadi dia mengumpulkan pasukan itu adalah bentuk tipu daya kedua. Nah, ternyata dalam pasukan itu dia bikin pasukan, dia bikin satu perencanaan menggunakan binatang yang besar itu gajah. Ini juga merupakan kait, merupakan tipu daya dia merencanakan dengan sangat matang. Kalau kalau menurut Bapak Ibu matang nggak dia bawa gajah? Biasanya apa? Biasanya dia bawa apa? Nah, biasanya orang perang di negara Arab, cerita Arab ini. Arab itu biasanya perang pakai apa? Kuda, kuda. Ini dia bawa bawa sesuatu yang besar. Berarti perencanaannya besar nggak? Berarti dia apa ya namanya ya? Ya serius dia itu. Ya, bener-bener lah pokoknya. Baik, jumlah dari matang, oke matang. Perencanaannya matang, matang sekali perencanaannya. Niat banget. Berangkat yang kedua, dia bawa pasukan. Pasukannya itu ulama banyak pendapat ya, tapi paling sedikit Allah alam anak baca itu 10.000. Coba tuh bayangin. Ya nih, antum bayangin berapa uang yang harus keluar membiayai membiayai 10.000 pasukan. Coba bayangin. Hah? Berapa dananya? Gratis. Itu 10.000 tuh relawan kah atau gratisan? Coba bayangin 1.000 triliun. Intinya banyak lah ya. Itu bayar itu nggak mungkin tidak ada biayanya itu. Perjalanannya kemarin 1.000 kilo. 1.000 kilo sampai 1.200 kilo. Tergantung jalurnya. Ya, hutang. Ya, dia punya ngeluarin uang besar untuk itu. Berapa? Berapa hari kemarin? Masih ingat? Kurang lebih berapa hari kemarin? Masih ingat nggak? Menempuh 1.000 kilo. Masih ingat? 3 bulan. Masih ingat? Hitungannya di bawah sebulan. Berapa? 22 hari. Ya, 20 sampai 25. Oke, boleh. 20 sampai 25. Kurang lebih segitu. Ya, kurang lebih lah. 20 sampai 25 hari. Baik. Berapa kali makan kalau 20 hari? Berapa kali makan pasukannya? Ayo, kalau 20 hari. Hah? Berapa kali makan? Kan main banyaknya. 10.000. Wah, banyak sekali makannya itu. Ya, jadi itu bukan main-main. Ngasih makan 10.000 orang. Ibu-ibu kalau hadirin bikin acara resepsi, berapa ibu ngundang berapa orang, Bu? Ya kali kali ya nemu kali. Oh, 200 ya kalau ngundang resepsi ada yang 200 tergantung nih kalau lagi corona sedikit kalau lagi nggak corona 500 ya kalau lagi banyak lagi kita undang 10 wah 10.000 ada yang ngundang 10.000 kita itu ngundang resepsi itu 1.000 itu saja sudah banyak tamu. Bagaimana kalau 10.000? Jadi 10.000 itu angka minimal pasukan dia. Ada yang mengatakan sampai 20.000, tapi kita ambil 10.000 saja. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah,
ya, jumlahnya besar sekali. Dia mengeluarkan dana yang besar. Makanya ya, dia niat itu di jalan, setiap dia menemui kampung, ya, dia sudah niat siapapun yang menghalanginya, dia sudah niat pasti akan dihabisi. Udah siap dia dengan 10.000 itu. Itu masuk kait dia yang ketiga. Kait dia yang ketiga tadi. Kait yang pertama dia bangun menara, bangun bangunan besar. Kait yang kedua kumpulkan pasukan yang sangat mahal. Kait yang ketiga dia sudah siap untuk menghadapi dan membumi hanguskan siapapun yang akan menghalanginya di tengah jalan. Bukan hanya membumi hanguskan. Bahkan dia ngapain di tengah jalan? Udah di ada yang menghalangi, diserang, habis itu dia apain? Dijarah penduduknya. Innalillah. Ajib ada. Innalillah. Dijarah, dirampas. Ini kaidun di atas kaid. Ada tipu daya yang sangat terencana. Berhasil nggak? Ya, berhasil nggak? Berhasil. Terus sampai ke Taif. Berhasil sampai ke Mekah? Berhasil sampai ke Mekah. Tapi coba sebentar ya. Jadi kaidnya udah berapa tuh? Pertama, membuat bangunan Ka'bah. Kedua, mengumpulkan pasukan dengan dana yang besar. Yang ketiga, akan menghadapi dan membumi hanguskan semua yang melawan di tengah jalan. Yang keempat, eh, merampas harta-harta yang ada di tengah jalan buat lumayan. Mereka kenapa rampas unta-unta? Buat apa? Ayo, kira-kira ada kebayang nggak buat apa dia? Unta-unta, terus kambing-kambing yang bersusu yang lagi ada asinya buat makan. Betul. Ya Allah, untuk kasih makan pasukannya pun dia harus mencuri, ya. Untuk mencuri, demi mencuri. Ya Allah, ajib. Astagfirullahaladzim. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, ini bentuk tipu daya mereka. Sampai ujungnya tipu daya mereka adalah tipu dayanya dia ingin terakhir dia ingin menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Nah, sekarang semua itu kait itu dari mulai awal perencanaan, pembangunan, sampai dia sampai ke Mekah, itu berapa habis tenaga, pikiran, dan dana? Coba antum bayangin. Berapa habis pikiran dia? Hah? Dari mulai bangun bangunan. Itu bangunan biayanya berapa? Ada yang tahu? Anda juga nggak tahu. 1.000 triliun lagi. Dia bangun sudah mahal. Tak terhingga wallahu alam. Dia bangun sudah mahal. Jadi dia keluarkan apa? Dia keluarkan apa? Ada tiga minimal. Dia keluarkan harta yang banyak. Dia keluarkan pikiran yang super serius. Merancang segala perencanaan jahat dia. Kemudian dia keluarkan waktu. Jadi apa tadi? Harta, pikiran, waktu. Tambah lagi tenaga, berarti empat. Empat hal dikeluarkan untuk melakukan kejahatan. Disebut dengan kaid. Anda tanya antum semua. Antum punya harta, punya pikiran, punya tenaga, punya waktu. Antum pakai untuk apa? Untuk merancang kejahatan atau kebaikan? Ayo, hah? Mau punya proyeknya proyek Abraha atau proyek Nabi Muhammad nih? Hah? Kebaikan dong ya. Ayo dong, kita rancang kebaikan. Tolong menolong, topang menopang. Apa yang dilakukan dalam kebaikan? Ikut. Ya, kalau Abraha pasukannya 10.000, mereka ikut Abraha. Antum jangan sampai ikut pasukan Abraha zaman sekarang. Ada Abraha juga zaman sekarang. Jangan gara-gara rupiah ikut pasukan Abraha. Enggak. Masuk pasukan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Muhajirin, pasukan Ansar, pasukan Khalid bin Walid. Ya, biasanya pasukan Muslim relatif lebih sedikit anggotanya, lebih sedikit pembiayaannya, tapi lebih kuat tergantungannya kepada Allah. Nah, ini pasukan-pasukan pilihan. Jadi keluarkan pikiran, tenaga, harta, waktu untuk di jalan Allah dong. Jangan ikuti program kerja si Abraha. Jangan. Nauzubillah min dzalik. Inilah kait yang disebut Allah kaidahum fi tadlil. Kait yaitu tipu daya mereka. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang mungkin antum tahu kenapa diulur oleh Allah. Kenapa sih nggak dari awal aja, dari awal berangkat itu itu apa namanya?
fil, fil apa gajahnya langsung kamu berangkat. Kenapa coba diulur-ulur oleh Allah? Hah? Kenapa diulur oleh Allah? Ada yang tahu nggak hikmahnya? Makanya kenapa harus dia sampai dulu? Panjang sih, capek sih. Uang udah banyak keluar, ya. Tenaga udah banyak keluar, waktu udah keluar, tenaga keluar udah capek. Ya, betul. Supaya merasa berhasil. Allah menguji. Apalagi? Terus biar dia menikmati kesombongannya. Terus biar makin ketipu ya. Yang lebih tepat adalah menunjukkan ya, yang lebih tepat adalah biar dia makin ketipu. Biar dia makin hancur dengan segala perencanaannya. Haji. Semakin seseorang merencanakan kejahatan dan dibiarkan oleh Allah, maka akan semakin dia akan semakin berat yang dia rasakan, akan semakin ketipu dengan tipu dayanya sendiri. Ya, jadi diulur oleh Allah supaya dia semakin ketipu dengan tipu dayanya sendiri, atau dalam arti lain juga bisa agar semakin besar azab Allah kepadanya. Ya, agar semakin besar azab Allah kepadanya. Seperti Zionis. Ya, ditunda-tunda. Lihatin aja. Wallahi, kita semua yakin apa yang dilakukan mereka yang menjajah saudara kita di Gaza, kita yakin semua. Allah ulur bukan karena Allah tidak menurunkan pertolongan, tapi Allah mengulur mereka sampai pada waktu Allah akan berikan sebuah hukuman yang layak buat mereka. Ya, jadi ini cara Allah. Jadi jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Yakin saja pertolongan Allah akan datang cepat atau lambat. Buktinya ini, Allah ulur. Cukup lama loh kalau antum melihat dari membayangkan, bukan melihat, membayangkan dari mulai dia eh, iri dengki membangun Kulays berapa bulan itu nggak tahu ya, pembangunan masjidnya, masjid gereja itu nggak tahu berapa bulan. Wallah alam ana nggak tahu berapa bulan. Sekarang aja bangun masjid kita yang kecil-kecil aja mungkin 2-3 bulan. Bagaimana bangun gereja yang besar? Jadi benar-benar mereka Allah biarkan untuk bertambah dosanya, untuk semakin tertipu dengan tipu dayanya. Kemudian terakhir Allah tutup fi tadlil. Fi tadlil. Kata fi tadlil. Apa fi? Di dalam. Tadlil kesia-siaan. Ini ulama menjelaskan kata fi. Fi itu di dalam. Tidak menjadikan, bukankah Allah telah menjadikan tipu dayanya dalam kesia-siaan? Kata dalam di sini kata ulama menunjukkan menunjukkan fi, yakni di dalam, yakni sangat sia-sia. Kata fi di sini kata ulama menunjukkan di dalam. Jadi ini ada kotak, kotak kesia-siaan, itu segala bentuk tipu daya dia yang sudah sangat terancang rapi dan mahal harganya, ya, habis waktu, pikiran, tenaga, itu dimasukkan Allah ke dalam kotak kesia-siaan. Seolah-olah terbuang tanpa hasil sedikit pun. Fi tadlil. Benar-benar masuk seluruhnya dalam kesia-siaan. Fi tadlil. Tidak tersisa sedikit pun. Tenggelam dalam kesia-siaan. Nah itu makna fi tadlil. Jadi kesia-siaan yang dalam boleh. Kesia-siaan yang sangat dalam. Atau kesia-siaan yang sempurna. Atau bisa dikatakan semua modal yang keluar habis. Bahkan orangnya pun habis. Apa namanya itu? Hah? Apa namanya? Semua modal yang keluar habis. Bahkan 10.000 orang yang berangkat habis semua. Bangkrut. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan bermain-main. Jangan bermain-main dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kaum muslimin, makanya di sini Allah menggunakan alam yaj'al kaidahum. Nah, Allah ingin tadi apa? Alam yaj'al. Pertanyaan ini ditujukan untuk apa tadi? Me, makanya dimulai dengan alam yaj'al, pertanyaan untuk mengingatkan, atau satu lagi satu lagi tadi mengakui. Makanya ini dimulai dengan alam yajal untuk mengakui apa? Mengakui kehebatan Allah, mengakui kekuasaan Allah, mengakui cara Allah mengalahkan orang manusia yang jahat itu ada cara. Ada cara mengakui kekuasaan Allah. Itu yang penting. Nah, ini poin penting kita ambil kaum muslimin pada hari ini itu tentang antum harus mengakui dalam hati tentang kekuasaan Allah, kemampuan Allah mempermainkan tipu daya mereka, memusnahkan tipu daya mereka, menjadikan mereka tertipu dengan tipu daya mereka. Jadi pengakuan. Makanya ayat ini dimulai dengan pertanyaan ulang karena intinya agar
tipu daya yang sedemikian rupa itu eh, mampu Allah hancurkan dengan sangat sempurna sampai benar-benar hancur, ludes, tidak ada sisanya, sampai orangnya pun tidak ada sisanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Nanti silakan diskusi dan ambil pelajaran lainnya bersama para tutor. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fiq, Jazakallah khairan kathiran kepada Ustaz Rahmat yang telah menyampaikan eh, tadi tafsir dan tadabburnya ya, Masya Allah, ayat yang menjadi pengingat dan membuat kita mengakui ya bahwa kita harus menanamkan dalam diri kita mengakui bahwasannya kekuasaan itu hanyalah milik Allah dan uh, manusia yang ketika berencana apalagi tadi di kisahnya Abraha itu hanya menjadi tipu daya dan sia-sia bagi mereka. Baik, sesi selanjutnya adalah tadabbur dan tazkiyah bersama tutor. Jadi dipersilakan kepada para peserta majelis tadarus, Bapak dan Ibu untuk memasuki breakout room bersama tutornya masing-masing untuk bertadabur dan bertazkiyah bersama tutornya. Ini sudah ada data-data nama-nama kelompoknya. Silakan untuk memasuki breakout room-nya masing-masing. Ya, silakan yang belum memasuki breakout room untuk masuk ke breakout room-nya sesuai dengan tutornya. Ada Ustadz Agus, Ustadz Faiz, Ustazah Mega yang digantikan malam hari ini oleh Ustadz Asid. Kemudian Ustazah Hani, Ustazah Wardah, dan Ustadz Amin. Ustadz Amin.
Saya tidak menerima. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sama-sama sudah melewati sesi breakout room ya. Artinya sudah melakukan tadabbur dan bertazkiyah bersama dengan para tutor. Ya, semoga tadi membawa keberkahan untuk Bapak dan Ibu para peserta majelis tadarus pada malam hari ini. Baik, sebelum ditutup akan ada kalimat penutup dari guru kita Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Kepada Ustadz Rahmat Hidayat Lubis dipersilakan. Jazakumullah khairan, Rafi barakallahu fikum. Baik, kaum muslimin rahmati Allah. Allah berfirman, "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil." Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat ini Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah dalam memusnahkan tipu daya Abraha. Maka kita ini sebagai muslim meningkatkan keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tolong antum itu kalau muamalah sama Allah atau yakni yakni melihat eh, apa namanya ya, muamalah sama Allah, tolong yakin dengan kekuasaan Allah, akui kekuasaan Allah. Ini penting sekali, mengakui kemahakuasaan Allah itu penting sekali. Terhadap, kalau Abraha berarti terhadap tipu dayanya. Allah berkuasa untuk membumi hanguskan. Kalau terhadap masalah kita misalnya, Allah mampu menyelesaikannya dengan segala kekuatannya. Jadi sebenarnya mengakui kekuasaan Allah ini penting sekali. Tidak hanya di lisan, tidak hanya dibaca, tapi masukkan ke dalam hati bahwa Allah itu mampu menyelesaikan apapun dengan sangat sederhana. Baik itu kejahatan orang kafir yang menyerang Islam bisa Allah selesaikan dengan sederhana, atau permasalahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat mudah bagi Allah. Yang di benak kita tuh stuck, bingung, itu kan Abdul Muthalib posisinya stuck itu. Dia bilang, saya nggak ngerti lagi udah. Pokoknya saya pemilik unta, masjid Ka'bah ada pemiliknya. Stuck manusia. Tapi Allah punya jalan yang di luar itu. Jadi akui kemahakuasaan, kemampuan Allah dalam bermuamalah dengan Allah, dalam berdoa, dalam menghadapi masalah itu penting. Sehingga dengan modal itu semua akan bisa terurai dengan uraian Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah antum sangka sebelumnya. Mungkin itu dari anak penekanannya, karena di ayat ini Allah masih menggunakan pertanyaan, berarti Allah ingin menguatkan lagi pengakuan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, masalah dari ana. Tentu banyak pelajaran lain dari kata kait, dari kata fi tadlil, tapi ana ingin fokus ke situ. Tolong bangun kekuatan yang kuat dalam hati kita mengakui kekuasaan Allah, kemampuan Allah, luasnya cara Allah, variatifnya cara Allah yang bahkan tidak akan pernah sebelumnya terbetik oleh dari kita. Dan ya, Allah bisa memberikan kita jalan keluar dengan cara yang berbeda-beda di permasalahan yang sama. Ya, cuman Allah baru keluarin satu jalan aja itu. Tapi sebenarnya Allah punya tidak terhitung cara untuk menyelesaikan masalah kita. Untuk minta satu aja antum nggak yakin, nggak keluar akhirnya pertolongan Allah. Ya, Allah punya cara yang tidak terhitung untuk membantu permasalahan kita. Ya, cuman Allah hanya turunkan satu. Nah, kita minta yang satu ini bisa turun. Bagaimana? Dengan mengakui kekuasaan Allah. Ayat ini menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Syukran. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan Ustaz Rahmat, guru kita yang telah menyampaikan eh,
tadarus ayat 2 surat Al-Fil. Semoga melalui majelis tadarus ini tadi kita disampaikan bahwasannya setiap urusan yang kita lalui, kita harus mengakui bahwasannya ada kekuasaan Allah yang mengatur segala-galanya, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah untuk memohon bahwasanya kembalinya kepada Allah. Baik, kepada peserta tadarus, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita telah selesai pada majelis tadarus malam hari ini. Kita insya Allah akan bertemu kembali. Semoga Allah sampaikan kita sampai dengan pekan depan di majelis tadarus berikutnya, yaitu insya Allah membahas ayat ketiga. Kita cukupkan malam hari ini dengan sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rahmat, Ustadz Agus, semua Ustadz yang telah membimbing. Bismillah. Izin live ya.